Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur kepadamu, ya Allah, atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan tak henti-hentinya mengasihi kami dan senantiasa peduli dengan kehidupan kami. Engkau Allah yang kami puji dan sembah, karena kasih setiamu senantiasa melimpahi kami. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Hati kami siap untuk dicerahi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan Roh Kudus-Mu kiranya memberikan pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan boleh kami hidupi. Hati kami siap, ya Allah, berfirmanlah kepada kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan, firman-Mu menjadi terang. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas madihita salhutna. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, saya yakin bahwa kita senantiasa tetap di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam sukacita kita, meskipun kita masih mendengarkan firman ini dari rumah kita masing-masing, tapi saya yakin kita masih boleh merasakan bagaimana kasih setia Tuhan melimpahi kita, dan kita boleh merasakan bagaimana Tuhan yang berkuasa itu mengasihi kita, boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita berdoa, mudah-mudahan supaya inilah yang terakhir kita beribadah di rumah kita, dalam artian ibadah minggu. Doa kita masing-masing, kiranya minggu-minggu yang akan datang, kita boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah rumah Tuhan, di gereja. Karena saya yakin kita sudah merindukan untuk hadir bersekutu di hadapan Tuhan di dalam gerejanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita di rumah kita masing-masing, firman yang sungguh kita rindukan, kita inginkan, dan kita dambakan. Kenapa Bapak Ibu saudaraku saya katakan seperti itu? Karena minggu hari ini kita disuguhi tema membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Ini tema minggu kita di minggu 3 setelah Trinitatis hari ini.
Karena Bapak Ibu Saudaraku, kebahagiaan pasti semua orang mendambakannya. Menikmati bahagia, menerima kebahagiaan pasti kerinduan semua orang. Apalagi ketika dikatakan keluarga yang berbahagia. Semua kita mengidam-idamkannya. Lalu apa yang boleh kita katakan Bapak Ibu Saudaraku ketika firman ini menyuguhkan tema kepada kita membangun keluarga bahagia. Kalau tadi semua mendambakan, menginginkan keluarga yang bahagia itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan kita peroleh, akan kita dapatkan ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Memang saya yakin kita boleh masing-masing memiliki pemahaman tentang kebahagiaan itu. Atau boleh kita katakan bahwa bahagia itu mungkin relatif, kita katakan tergantung kepada orangnya, ya. Karena ada orang berkata kebahagiaan itu bagi dirinya ya mungkin ketika mempunyai anak yang banyak. Mungkin ketika dia memiliki uang yang banyak, aku bahagia, aku senang. Kalau aku sudah memiliki uang atau harta yang banyak, mungkin itu. Ada orang berkata, aku bahagia kalau saya dapat prestasi yang saya kejar-kejar selama ini. Ini itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang berkata bahagia itu ketika saya menggapai gelar yang panjang, yang banyak, mengikuti nama saya, mungkin itu. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kenapa saya katakan relatif Bapak Ibu Saudara? Rupanya bagi orang lain justru tidak kekayaan kebahagiaannya. Ada orang berusaha sekarang, kalau kita lihat itu Bapak Ibu Saudara, memiskinkan diri. Ada orang beraskese, ada yang bermeditasi, ada orang yang menjual segalanya. Lalu dia merasakan ketika hal itu terjadi dalam hidupnya, saya bahagia sekarang. Katanya. Kalau orang lain berkata keturunan, ketika dia memiliki keturunan yang banyak, dia boleh bahagia. Tapi saya pernah dengar seperti ini. Ada orang mau menikah, tapi dengan perjanjian justru tidak untuk memberikan anak atau keturunan. Jadi bukan soal keturunan bagi dia kebahagiaan. Bapak Ibu. Ini. Ada orang berkata kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudaraku, sederhana aja. Seperti inilah hidupku. Maunya supaya aku boleh menikmati kebahagiaan. Itu katanya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kebahagiaan itu tergantung kepada orang yang memahaminya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan rumah tangga saat ini disuguhkan kepada kita oleh firman Tuhan. Dan itu dikatakan oleh Paulus di dalam khotbah kita, di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Jelas itu tadi dalam pembacaan nas ini. Kita ingat memang ketika kita mendirikan rumah tangga, membangun keluarga, mungkin ketika kita diundang orang lain di dalam pernikahannya, apa yang kita katakan? Selamat berbahagia. Atau ketika kita di dalam pernikahan kita dulu, coba Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menikah, pasti kata-kata itu diterima, disampaikan kepada kita, supaya kita berbahagia. Nah, kalau tadi Bapak Ibu Saudaraku kebahagiaan itu relatif, bagi orang yang memahaminya berbeda-beda. Tapi firman Tuhan menyatakan pada saat ini, ketika kita rindu kebahagiaan itu, ada disampaikan oleh Paulus di sini. Bagaimana kita boleh hidup berperilaku etis. Saya katakan berperilaku etis karena memang itu kita lihat di dalam ayat 18 ini sampai ayat yang ke-21. Semua anggota keluarga di dalam rumah tangga itu, baik sebagai istri, baik sebagai suami, baik sebagai anak, dikatakan sana ada harus perilaku yang harus dilakukan di dalam berinteraksi
Antara suami dan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua. Dan semuanya itu memiliki tanggung jawab timbal balik. Itu yang boleh kita lihat di dalam perikop ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini dikatakan di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin ketika baca ini ayat ini, di benak kita apa yang terjadi? Ada apa di benak kita Bapak Ibu Saudaraku ketika dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Mungkin sebagian orang akan berkata, waduh, dengarkan itu. Dengarkan itu, Inang. Dengarkan itu, Mama Anui. Langsung gitu kali ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kamu harus tunduk kepada saya. Atau kepada seorang bapak ketika mendengarkan ini, dia akan berkata, wah, berarti istri saya harus tunduk dan saya sesuka hati saya untuk memperlakukan dia. Begitukah, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau Paulus mengingatkan ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ukurannya adalah di dalam Tuhan. Nah, artinya ketika dalam ayat 18 ini dikatakan istri itu harus tunduk kepada kepemimpinan seorang suami, artinya Bapak Ibu Saudaraku bahwa seharusnya ini juga sekaligus ya secara timbal balik menuntut si suami harus berlaku adil dan benar, penuh dengan kasih, sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga yang harus dihidupi. Artinya ketundukan seorang istri kepada suaminya harus dalam batasan sepantasnya sesuai dengan maksud Tuhan atau dengan firman Tuhan. Batasan sesuai dengan maksud Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi meskipun kalau dalam ayat ini mau kita katakan ketika disapa seorang istri harus tunduk kepada suaminya, artinya ya meskipun si istri memiliki banyak hal, ya kelebihan-kelebihan yang mungkin lebih menonjol ketika dibandingkan dengan suaminya, ya, namun semua itu tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan tanggung jawab istri untuk tunduk kepada suaminya. Tidak meniadakan, karena itu firman Tuhan, tunduk kepada suami. Walaupun si suami di sini harus memahami dan harus menyadari bahwa kepemimpinannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya kalau memang sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya kita tidak perlu ya takut untuk tunduk kepada suami kita. Maka apapun yang menjadi kelebihan, ya, apapun yang boleh mungkin membuat kita berbeda dengan suami kita, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Dan sekali lagi, suami harus menyadari, harus memahami bahwa ketundukan seorang istri kepadanya harus sesuai dengan firman Tuhan, harus dengan batasan yang pantas menurut firman Tuhan. Ya, suami itu harus bagaimana? Coba kita lihat di ayat berikutnya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini yang saya katakan tadi, bahwa relasi atau hubungan suami, istri, anak atau anggota keluarga itu dikatakan sana ada perilaku etis yang harus diperlihatkan. Dan itu makanya saya katakan tadi ada tanggung jawab timbal balik. Kalau si istri harus tunduk kepada suami, maka firman Tuhan juga sekaligus katakan suami harus mengasihi dan tidak berlaku kasar. Tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih,
kepemimpinan seorang suami. Dikatakan di sana harus mengasihi istrinya. Dan bahkan kalau kita lihat dalam perikop lain, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi kalau kita lihat di sini posisi atau jabatan atau kepemimpinan itu dikatakan Kristus seolah-olah disejajarkan dengan suami, dalam artian tugasnya itu Bapak Ibu Saudaraku ini lebih berat lagi. Bagaimana seorang suami harus berlaku baik, mengasihi dengan sungguh istrinya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kasih Kristus Bapak Ibu Saudaraku kepada jemaat nyata di dalam karya penyelamatannya. Dia sungguh-sungguh menyatakan kasihnya, rela berkorban. Menyatakan kasihnya itu Bapak Ibu Saudaraku sungguh melayani. Ini. Hal yang dua ini saja dari perilaku Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang harus disematkan, yang harus diperlakukan oleh suami, makanya istrinya harus tunduk kepada dia. Ini sudah membuat kita harus tersadar, apakah saya sebagai suami yang sungguh-sungguh mengasihi istriku? Apakah saya sebagai suami yang sungguh-sungguh bisa berkorban pada istriku? Apakah saya sebagai suami sungguh-sungguh bisa melayani istriku? Lihat saja Yesus, dia sungguh-sungguh melayani jemaat, melayani murid-muridnya. Dia membasuh kakinya. Sanggup enggak seorang suami berlaku seperti itu Bapak Ibu Saudaraku? Meneladani pengajaran seperti itu. Yesus sungguh-sungguh berkorban sampai mati di kayu salib untuk menyatakan kasihnya. Kalau itu harus diteladani seorang suami sehingga istri harus tunduk kepada dia, mampu enggak Bapak Ibu Saudaraku? Karena terkadang orang seperti itu. Untuk menyatakan pengorbanannya, seperti yang sering saya katakan, ya untuk menghilangkan kebiasaannya saja, sesudah dia menikah pun tidak sanggup. Padahal ketika dia belum menikah, dia katakan rela berkorban, lautan yang luas bisa diseberangi, ya bintang yang jauh di sana dia mau memetik itu untuk istrinya. Tapi ketika sudah menikah, ya, istrinya minta misalnya, Pak, tolonglah supaya kita tidak ngontrak lagi, supaya kita bisa menyekolahkan anak ini. Ya kurangilah dulu rokokmu katanya. Untuk itu aja nggak siap semua laki-laki menghilangkan kebiasaan seperti itu misalnya. Saya bukan anti soal merokok misalnya. Tapi dia tidak rela mengorbankan kebiasaannya, itu belum bisa. Ini Bapak Saudaraku. Maka ketika dikatakan istri akan tunduk kepada suami, karena memang patokannya adalah Kristus yang mengasihi jemaat. Maka Kristus yang mau berkorban untuk jemaat, seharusnya dan selayaknya itu yang diperlakukan oleh suami kepada istrinya. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, panggilan kepada suami itu harus mengasihi istrinya. Bukan berkuasa, bukan melakukan dengan sewenang-wenang kepemimpinan itu. Meskipun dikatakan istri harus tunduk kepada suaminya. Bapak Ibu Saudaraku, suami harus mengasihi istrinya. Artinya dia harus sadar bahwa kepemimpinan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tentunya dia melakukan kepemimpinannya di tengah rumah tangganya berlandaskan kasih yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, rupanya ketika pemahaman seperti itu boleh kita ketahui, boleh kita mengerti. Berarti seorang suami di dalam memperlakukan kepemimpinannya harus senantiasa memperlihatkan kasih Kristus itu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sana, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sesudah sapaan kepada suami, kepada istri, sekarang kepada anak-anak.
bagaimana seharusnya anak-anak itu berinteraksi, bersikap, berelasi dengan orang tuanya. Firman Tuhan katakan, seorang anak harus taat kepada orang tuanya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa banyak keluarga mempunyai pergumulan soal sikap dan perilaku anak-anaknya. Dan memang tidak jarang kita boleh mendengar atau boleh menemukan bagaimana seorang anak sudah kurang taat atau kurang patuh karena mungkin karena anak sekarang sudah lebih pintar, lebih bagus pekerjaannya dari orang tuanya, bisa-bisa sekarang justru anak yang mengatur orang tuanya. Bisa-bisa sekarang Bapak Ibu Saudaraku, orang tua harus bergumul karena orang tua harus menaati. Anak-anak ini yang terbalik. Padahal firman Tuhan katakan apa? Anak-anak harus menaati orang tuanya. Tapi yang terjadi sekarang sering justru harus orang tua yang taat kepada anak-anak. Tapi saya yakin anak-anak Tuhan yang mendengarkan khotbah ini akan bertobat. Ingat, setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun pekerjaanmu, tetap harus taat kepada orang tua. Karena Tuhan katakan seperti itu, dan memang harus seperti itu, bahwa seorang anak harus taat kepada orang tuanya. Karena Bapak Ibu Saudaraku, orang tua yang sudah dikatakan oleh Paulus harus benar-benar hidup di dalam kasih. Sudah berlandaskan kasih yang daripada Tuhan. Sudah hidup di dalam firman Tuhan. Maka seorang anak tidak ada lagi alasan untuk tidak taat kepada apa yang diperankan oleh orang tua. Karena orang tua berperan di sana menghadirkan kasih itu di tengah-tengah keluarga. Lalu di ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku dari khotbah kita ini dikatakan di sana, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Pertanyaan sekarang, adakah orang tua, adakah bapak-bapak yang sengaja melakukan seperti ini kepada anak-anak, mau menyakiti hati anaknya? Saya yakin kalau dengan kesadaran pasti orang tua tidak mampu dan tidak mau melakukan seperti itu. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku, ketika kata-kata ini disampaikan, bukan berarti seolah-olah firman Tuhan memberikan peluang, biarkan saja. Bukan seperti itu, bukan berarti pembiaran yang diinginkan ketika dikatakan, jangan menyakiti hati anak-anakmu. Jangan sakiti hati anak-anakmu. Bukan berarti seorang orang tua melepas begitu saja anak-anak atau hatinya anak-anak. Tidak melepas seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tetap ada pendisiplinan yang sungguh dari seorang orang tua kepada anak-anak. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua ini tadi sudah disampaikan oleh Paulus bagaimana seharusnya anggota keluarga itu berlaku di tengah-tengah rumah tangga, sehingga apa yang kita inginkan itu soal kebahagiaan bisa kita miliki. Seorang istri berperan untuk tunduk kepada suaminya. Seorang suami berperan harus mengasihi istrinya. Seorang anak berperan mentaati orang tuanya. Dan seorang orang tua harus benar-benar hidup mendisiplinkan anak-anaknya atau berlaku benar, memberikan pengajaran kepada anak-anak. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin ketika itu boleh kita perankan di tengah-tengah keluarga kita, maka apa yang diinginkan oleh firman Tuhan atau sebagaimana yang diinginkan oleh tema minggu ini, pajongjong rumah tangga na mertua, membangun keluarga bahagia, maka itu boleh kita capai atau boleh kita miliki.
Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah mendengar sebutan seperti ini. Ini kebetulan saya terima ini dari dosen saya. Saya teringat ucapan Pendeta Amunte, dosen homiletik saya ketika saya kuliah. Dikatakan seperti ini, bahwa pernikahan itu katanya dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah Ehe. Lalu Bapak ini katakan, ya entah ini permainan kata, katanya. Tapi dia uraikan seperti ini. Ketika pernikahan itu Ehe, lalu dia uraikan. Yang pertama itu adalah Ehemen, kemudian yang terakhir itu adalah Ehefrau. Ehefrau. Ehemen berarti sang lelaki, lalu ini dikatakan Ehefrau berarti sang istri. Lalu antara Ehemen dengan Ehefrau ada H, lalu H itu katanya ya bisa dibubuhi dengan dua kata, Himmel dan Hole. Himmel dan Hole bisa diisi itu katanya. Nah, artinya tergantung kepada Ehemen dan juga Ehefrau, kepada sang suami dan sang istri, tergantung kepada mereka mau isi apa ini, H ini. Apakah Himmel atau Hole? Karena ketika itu Himmel berarti sukacita, puji-pujian, dan damai sejahtera. Kemudian ketika itu Hole berarti ya neraka, artinya penderitaan. Maka bagaimanakah seorang suami, bagaimanakah seorang istri mengisi, memaknai H ini menjadi Himmel? Supaya boleh sukacita. Sehingga orang berkata benar bahwa rumah tangga itu adalah istananya. Rumah itu menjadi istana bagi dia. Artinya ketika boleh dirasakan Himmel, berarti orang pasti terus mendambakan rumah tangga itu, dan kehidupan di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang diidamkan, dan pasti ada kebahagiaan di sana. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6, apa yang dikatakan di sana? Pemazmur berkata bahwa rumah tangga akan terberkati dan akan boleh menikmati kebahagiaan ketika keluarga itu atau sang lelaki atau si suami atau sang bapak itu katanya boleh berlaku benar, berjalan di jalan Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Ketika itu boleh dilakoni, maka dikatakan di sana dia akan menikmati hasil jerih lelahnya. Ketika kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita, bukankah itu menjadi sukacita Bapak Ibu Saudaraku? Karena zaman sekarang banyak orang tidak bisa menikmati hasil jerih lelahnya. Lalu dikatakan di sana, istrinya akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Bagi orang Israel, pohon anggur itu atau anggur itu adalah lambang sukacita. Maka ketika dikatakan istrinya akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya, artinya istri itu bisa memberikan sukacita. Kalau sudah ada sukacita pasti ada kebahagiaan. Lalu yang berikut dikatakan di sana Bapak Ibu Saudaraku, bahwa anak-anaknya juga akan seperti tunas pohon zaitun mengelilingi mejanya katanya. Tunas pohon zaitun itu berarti apa? Kalau berbicara soal tunas berarti sesuatu yang bisa diharapkan, ya. Berbicara soal tunas berarti pohon zaitun berarti menggambarkan, menyatakan, bermakna sesuatu yang ya harum. Karena zaitun itu menunjukkan aroma yang sungguh harum adanya. Kasaboi doa kadamang doho denang yanakoni maben angur gowarni keluargai. Sekeliling meja artinya ada berdamai, hidup berdamai. Ya, anak-anak bisa seperti tunas pohon zaitun, artinya bisa diharapkan dan bisa memberi aroma yang harum di tengah-tengah keluarga itu. Bahkan lebih lanjut dikatakan di sana bahwa ia akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Jelas itu dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ini berkat-berkat yang akan dimiliki oleh keluarga yang berlaku benar, hidup dalam kasih, dan
boleh hidup di dalam jalan Tuhan, di jalan kebenaran atau menurut firman Tuhan. Dia akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berarti Bapak Ibu saku penggeng saruma tua keluargai paduahon tarida akadamang dohok dainang ya umur nagajang jumpa di tonga-tonga nih keluargai. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ini kebahagiaan. Bukankah ini juga yang dicari orang? Karena itu Bapak Ibu saku yang terkasih, menjadi keluarga yang berbahagia. Seperti tema minggu kita ini, akan menjadi milik kita masing-masing. Pasti Bapak Ibu mau untuk memiliki rumah tangga yang berbahagia kan? Nah pasti hati kadang dok denang, sudah hitamak kalau mohoni asa gabe rumah tangga, nomor 2 rumah tangga tay. Kalau itu Bapak Ibu saku, firman Tuhan katakan, setiap anggota keluarga, mari perankan perananmu. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, di dalam kasih, di dalam ketaatan, dan semuanya itu berlandaskan firman Tuhan. Keluarga yang sungguh demikianlah yang boleh menikmati kebahagiaan. Pentingnya kebahagiaan itu Bapak Ibu saudaraku bagi orang-orang yang percaya, bagi keluarga kita. Sehingga ini harus disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Pentingnya kebahagiaan itu. Sehingga firman Tuhan ini disampaikan kepada kita Bapak Ibu saudaraku. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Minggu ini mari kita hidupi firman Tuhan ini. Karena semua kita merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan akan kita miliki kalau kita masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak boleh hidup di dalam kasih berlandaskan kehendak dan firman Tuhan. Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah keluarga itu. Bukan pribadinya sang bapak, bukan pribadinya sang ibu, bukan pribadinya sang anak. Tapi Tuhanlah yang berotoritas. Dan kasihnya yang senantiasa mewarnai interaksi dan kehidupan dalam keluarga itu. Maka lihat, keluarga itu akan menuai dan menikmati kebahagiaan. Amin. Firman-Mu berkatilah. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, ketika sapaan firman-Mu boleh menyapa kami, berbicara kepada kami. Dan kami yakin percaya firman-Mu itu berkuasa dan berotoritas untuk memulihkan kami, bahkan memberkati kami. Tuhan lawat setiap keluarga jemaat-Mu. Tuhan lawat keluarga kami masing-masing, supaya kami boleh menikmati kebahagiaan sebagaimana yang kami dambakan dan kami rindukan. Kebahagiaan telah Tuhan nyatakan ketika kami sanggup berlaku kasih, berlaku benar sebagaimana firman-Mu menghendakinya. Ketika peran kami sebagai bapa, suami, sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai anak, semuanya boleh hidup, melakoni dan berperan di dalam kasih yang daripada Tuhan, berlandaskan firman Tuhan, berlandaskan otoritas dan kehendak-Mu, maka damai sejahtera dan kebahagiaan akan senantiasa boleh kami nikmati. Karena itu ya Allah, lawatlah setiap jemaat-Mu, lawatlah setiap keluarga jemaat-Mu, supaya mereka boleh merasakan hadir-Mu Tuhan, yang senantiasa memulihkan dan memberkati setiap keluarga. Tuhan sendiri satu-satunya pribadi yang boleh mengerti dan boleh tahu setiap keluarga dari jemaat-Mu, setiap keluarga yang boleh mendengarkan khotbah ini, sehingga kerinduan dari masing-masing keluarga, kami percaya ketika itu ditaruhkan di tangan Tuhan, maka itu boleh nyata dan terwujud di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.